Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safilu, calon guru penggerak angkatan 11 asal Kota Kendari. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Yang pertama adalah Bapak Ketut Rustawan SSI MPD sebagai fasilitator saya, dan Bapak Lukman Hakim SPD MPD sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru berat. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan perbedaan kebutuhan baik minat, gaya belajar, dan kemampuan setiap siswa. Dalam pendekatan ini, guru berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik individu siswa agar setiap siswa dapat mencapai potensi terbaik. Kemudian implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yakni agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru perlu kiranya memahami kebutuhan belajar siswa dan memahami strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran senantiasa berpihak pada kebutuhan siswa. Adapun kebutuhan belajar siswa, yakni yang pertama kesiapan belajar siswa, yang kedua adalah minat siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, bagaimana strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Penjelasan dari ketiga diferensiasi itu dapat dilihat sebagai berikut. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana materi yang diajarkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Siswa yang lebih cepat memahami konsep dapat diberikan materi yang lebih menantang, sementara siswa yang kurang, yang membutuhkan lebih banyak waktu, dapat diberikan penguatan. Kemudian berikut strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana metode atau cara siswa belajar dapat berbeda. Beberapa siswa mungkin belajar lebih baik melalui diskusi kelompok, sementara yang lain mungkin lebih cocok dengan pembelajaran mandiri atau visual. Guru memberikan berbagai aktivitas yang memungkinkan siswa memilih cara belajar yang paling efektif untuk mereka. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, yakni hasil atau tugas yang diminati siswa juga bisa berbeda. Misalnya, beberapa siswa mungkin lebih baik dalam mengekspresikan pemahaman mereka melalui tulisan, sementara yang lain bisa melalui presentasi, PowerPoint, infografis, poster, maupun video. Pertanyaan kedua, yakni jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jawabannya adalah pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap gaya belajar, di mana setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Dengan diferensiasi, guru dapat menyajikan materi dengan berbagai cara, sehingga semua siswa dapat memahami konsep sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yakni dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara mereka belajar atau menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan demikian, siswa lebih termotivasi karena merasa memiliki kontrol atas proses belajar mereka, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan mereka. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi siswa, di mana diferensiasi memungkinkan guru memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan setiap siswa. Siswa yang lebih mahir dapat diberikan tantangan lebih lanjut melalui tugas yang lebih kompleks, sementara siswa yang masih membutuhkan penguatan dapat diberikan bimbingan lebih intensif. Hal ini membantu setiap siswa belajar pada level mereka sendiri dan mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah seorang guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka ia harus mengimplikasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menuntun siswa ke arah kemerdekaan belajar. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap siswa menerima pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Hal ini membantu mewujudkan visi guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid dengan memberi perhatian khusus pada perbedaan individual. Yang terakhir adalah kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, yakni pembelajaran berdiferensiasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dengan mengakomodasi perbedaan individual siswa, dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Diferensiasi memastikan bahwa setiap siswa merasa terlibat dan didukung dalam proses belajar yang berkontribusi langsung pada terciptanya budaya positif di kelas. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga lekas tergerak, terus bergerak, dan mari menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.